Bab 763. 21 Monster Pedang Setengah Suci. Energi pedang ini seperti hujan badai lebat, tanpa celah sedikit pun di antara mereka, dan jiwa pedang yang terkandung di setiap energi pedang tidak lebih lemah dari alam langit tingkat 2. Ada banyak energi pedang, dan mereka sangat cepat. Selain itu, warrior yang tidak pernah menyangka bahwa roh pedang akan menyerangnya. Kamu sangat lemah, bagaimana kamu pantas menjadi tuanku? Melihat warrior yang tenggelam oleh energi pedang, sentuhan sarkasme muncul di sudut roh pedang, dan kemudian berbalik untuk pergi, tepat pada saat ini. Bang! Dengan suara keras, energi pedangnya roh pedang langsung meledak. Roh pedang sedikit mengernyit dan menoleh ke arah warrior yang. Saat ini warrior yang sudah mengenakan armor dewa keluarga Men. Sebelumnya, karena tidak bisa meloloskan diri, warrior yang harus langsung memakai armor dewa keluarga Men. Untungnya, meski energi pedang itu kuat, tidak bisa mematahkan pertahanan armor dewa keluarga Men. Kamu bukan roh pedang. Dengan gerakan pergelangan tangan warrior yang, pedang Mochizuki muncul di tangannya, tetapi warrior yang kaget karena jiwa pedangnya berjarak 10 meter dari roh pedang dan tidak bisa mendekat, seolah terhalang oleh sesuatu. Roh pedang melirik armor dewa keluarga Men pada warrior yang, lalu berkata, ternyata kamu mengandalkan benda asing. Kamu hanya mampu begitu saja. Konyol untuk mengakui kamu sebagai tuan. Saat berbicara, roh pedang tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas, dan gelombang hisapan keluar, dan jiwa pedang yang menyembur keluar dari tubuhnya semua tersedot ke dalam mulutnya. Warrior yang terkejut. Jiwa pedang alam langit tingkat 3. Apakah roh pedang di hadapannya ini mencapai jiwa pedang alam langit tingkat 3? Roh pedang menarik napas dalam-dalam dengan rakus, lalu berkata, jiwa pedangmu tidak buruk, tetapi konyol bahwa kamu benar-benar mempertunjukkan jiwa pedang di depan aku. Memang kamu tidak tahu bahwa aku kebal terhadap semua jiwa pedang dan energi pedang. Karena aku adalah tubuh pedang yang murni dan dapat menyerap semua jiwa pedang dan energi pedang. Kebal terhadap jiwa pedang. Kelopak mata warrior yang berkedut, dan dia menarik napas dalam-dalam. Pedang Mochizuki di tangannya digantikan oleh palu dewa barbar, lalu berkata, aku hanya bertanya, apakah kamu masih roh pedang? Tentu saja aku roh pedang. Wanita berbaju merah itu mencibir, aku mengerti maksudmu. Yang kamu lihat sebelumnya juga aku, tapi itu adalah aku yang tidak lengkap. Dan sekarang, jiwa kami sudah menyatu, sekarang berdiri di depan kamu, aku adalah roh pedang yang sebenarnya, apakah kamu mengerti? Warrior yang memandang roh pedang sebentar, dan akhirnya menggelengkan kepalanya, lalu berkata, pergi. Ekspresi terkejut terpancar di mata roh pedang, dan berkata, kenapa, ingin menangkap tapi sengaja pura-pura melepaskan. Warrior yang sedikit kecewa. Memang, setelah semua kesulitan, hasil seperti inilah yang akan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tanpa bantuan kamu, aku pasti akan mengambil banyak jalan memutar di ilmu pedang, dan kamu telah menyelamatkan aku berkali-kali di saat krisis. Kesimpulannya, meskipun aku menyelamatkan kamu, tapi, paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai seimbang di antara kita, kamu tidak berutang padaku. Roh pedang berkata, tanpa aku, kamu tidak bisa melakukan ilmu menebas langit menarik pedang, dan kamu tidak bisa mendapatkan 2 pedang di belakang pedang Tianjue. Apa maksudmu? Warrior yang berkata dengan tidak nyaman, kamu sudah tidak ingin mengikutiku. Apa gunanya mengatakan ini? Dan jika kamu ingin melarikan diri, kurasa aku tidak bisa menghentikanmu. Memang tidak bisa ditahan,
karena kekuatan roh pedang saat ini setidaknya setengah suci. Selain itu, lawannya kebal terhadap energi pedang dan jiwa pedang, sehingga dia tidak memiliki cara untuk menaklukkan lawan saat ini. Aku berubah pikiran, kata roh pedang tiba-tiba. Apa maksudmu? Warrior yang mengerutkan kening. Wanita di depannya bukanlah roh pedang asli, dan dia tahu itu sekilas bukan roh yang baik. Roh pedang berkata, aku harus terus menyerap jiwa pedang untuk pertumbuhan dan peningkatan alam. Jiwa pedang dan kultivator pedang biasa tidak dapat memenuhi kebutuhan aku, dan kamu dengan terpaksa dianggap memenuhi syarat. Namun, aku tidak akan mengakuimu sebagai tuan, tetapi kita dapat bekerja sama. Kamu juga harus memahami bahwa masa-masa sulit akan muncul. Jika kita bekerja sama, kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya untukku? Warrior yang bertanya, jika itu roh pedang asli, dia secara alami tidak akan peduli, tetapi sekarang terhadap roh pedang ini, dia tidak mungkin tidak peduli. Karena insting memberitahunya bahwa pihak lain sedang menjebaknya. Aku bisa mengajarimu berlatih. Roh pedang berkata, juga bisa mengajarkan sisa 2 jurus pedang Tianjue padamu, dan bahkan mengajarimu keterampilan pedang yang lebih kuat daripada pedang Tianjue. Tambahkan 1 syarat, kata warrior yang. Apa? Katakan padaku bagaimana cara menggunakan domain pedang. Bagi warrior yang, domain pedang adalah hal yang paling penting. Hanya ketika dia benar-benar menguasai domain pedang, dia dapat memiliki modal untuk menghadapi master selevel monster tua. Roh pedang sedikit menyipitkan matanya dan menatap warrior yang tanpa berbicara. Kenapa? Ini tidak begitu sulit, kan? Warrior yang bertanya, atau, kamu tidak tahu? Aku tahu. Roh pedang berkata, tapi, aku tidak akan memberitahumu, setidaknya tidak untuk saat ini. Kenapa? Warrior yang mengerutkan kening. Tidak kenapa-kenapa, kata roh pedang dingin. Mulut warrior yang berkedut. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk maju menamparkan roh pedang, tetapi dia masih tidak melakukannya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, kekuatanku tidak terlalu kuat untuk beberapa master setengah suci tingkat monster tua, jadi aku harus menguasai domain pedang yang sebenarnya. Hanya dengan cara ini aku bisa melawan monster-monster tua itu. Sekarang setelah kamu tahu kegunaan sebenarnya dari domain pedang, katakan padaku, itu juga dianggap kita pernah bertemu, bagaimana? Roh pedang berkata, domain pedang yang kamu kuasai sebenarnya bukan domain pedang. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Roh pedang berkata, aku tidak akan memberitahu kamu arti sebenarnya dari domain pedang sebelum cedera aku pulih sepenuhnya. Domain pedang bisa mengancammu? Tanya warrior yang. Ya. Roh pedang mengaku. Warrior yang memandang roh pedang sebentar, lalu mengangguk, dan berkata, yah, sesuai dengan apa yang kamu katakan, domain pedangku tidak bisa dianggap sebagai domain pedang yang sebenarnya. Agak jauh di belakang. Roh pedang berkata, paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai kerangka, tetapi dalam kerangka ini, tidak ada konten nyata. Seberapa kuat domain pedang sebenarnya? Tanya warrior yang lagi. Roh pedang menengadah ke langit, lalu berkata, di domain pedang, kamu adalah langit. Selama lawan tidak memiliki kekuatan melawan langit, dia tidak memiliki peluang untuk memenangkanmu. Dengan kata lain, domain pedang sebenarnya juga bukan tidak terkalahkan, karena selama lawan memiliki kekuatan melawan langit, itu bisa dipatahkan, kan? Warrior yang bertanya. Bodoh. Roh pedang melirik warrior yang dengan dingin, dan berkata, di dunia ini, tidak ada keterampilan hitam yang mutlak,
tidak ada kekuatan magis yang mutlak, dan tidak ada kekuatan domain yang mutlak. Kuat atau tidak domain pedang sepenuhnya tergantung darimu. Jika kamu berada di luar dunia ini, bahkan jika kekuatan lawan melawan langit, dia masih tidak akan bisa mematahkan domain pedangmu. Baik itu keterampilan hitam, kekuatan gaib, atau kekuatan lain, kekuatan sejati mereka sebenarnya berasal dari tuannya. Setelah berpikir lama, warrior yang mengangguk dan berkata, "Aku telah menerima pengajaran, aku harus mencoba membuat diriku lebih kuat. Daripada menggantungkan harapan pada domain pedang, sebaliknya, bahkan jika menguasai domain pedang, tapi tidak kuat, tetap tidak berguna. Termasuk masih ada bagusnya." Roh pedang melirik warrior yang, dan berkata dengan dingin. Warrior yang melirik roh pedang, malas berbicara dengannya, duduk di tanah, dan mulai memperhitungkan harga yang telah dia bayar untuk membunuh klan api suci sebelumnya. Untuk menjebak klan api suci, dia membuat penghalang tingkat langit, sehingga dia menghabiskan hampir 5.000 batu energi tingkat unggul. Ini membuatnya sangat tertekan, tapi untungnya dia tidak kalah, tidak hanya mendapatkan 10 setengah suci, tetapi salah satunya adalah setengah suci tingkat menengah. Selain itu, barang milik 11 monster pedang setengah suci juga digeledah olehnya, dan di antaranya batu energi tingkat unggul didapatkan 20.000 potong, ada juga batu kristal api lebih dari 30 buah. Di antaranya, ada beberapa benda lain yang jika dijumlahkan setara nilainya dengan 10.000 sampai 20.000 batu energi tingkat unggul. Panen besar. Tidak hanya mendapatkan orang, tetapi juga mendapat kekayaan. Warrior yang menemukan tempat, dan kemudian mulai memurnikan monster pedang. Monster pedang sangat penting baginya. Pendekar hitam spesies penentang akan segera lahir, dan masa-masa sulit akan datang. Jika ingin bertahan di masa-masa sulit ini, maka hanya bisa memiliki kekuatan yang kuat. Dan dia tidak hanya perlu memiliki kekuatan yang kuat, tetapi juga pasukan yang kuat, karena masih banyak orang di benua pendekar hitam yang membutuhkan perlindungannya. Tanah suci boleh kacau, tapi benua pendekar hitam tidak boleh kacau. Kamu harus mencapai setengah suci secepatnya. Di samping warrior yang, roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh. Aku saja tidak terburu-buru, untuk apa kamu terburu-buru? Warrior yang melirik roh pedang dengan ringan, dan kemudian mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan monster pedang. Kamu harus mengerti bahwa pendekar hitam spesies penentang atau tanah suci bukanlah musuh utamamu. Musuh utamamu adalah orang-orang dari dunia luar. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan orang-orang itu? Bukannya aku sengaja menyerang mental kamu. Mereka asal turunkan satu orang saja, sudah cukup untuk membunuh seluruh pendekar hitam benuamu binasa. Kata roh pedang dingin. Apakah mereka berani turun? Warrior yang mendengus dan berkata, tak terhitung banyaknya orang di dunia ini, termasuk pendekar hitam spesies penentang, selama ada sumber energi ungu, maka mereka dapat segera disucikan. Pada waktu itu, ada puluhan ribu pendekar suci, aku tidak percaya orang-orang dunia luar tidak takut. Takut kepalamu. Roh pedang tiba-tiba marah, kamu benar-benar bodoh, tahukah kamu apa kondisinya di dunia luar? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pendekar suci itu sangat kuat? Pendekar hitam spesies penentang semuanya adalah pendekar suci, bukankah mereka sudah ditekan di sini? Bisakah kamu berbicara dengan baik? Warrior yang bertanya dengan sedikit tidak puas, roh pedang sebelumnya jauh lebih lembut darimu. Lembut. Roh pedang mendengus dingin, dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Warrior yang tidak lagi berbicara omong kosong dengan wanita ini,
dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyempurnakan monster pedang. Dengan demikian, sehari kemudian, warrior yang memiliki 10 lagi setengah suci monster pedang, ditambah monster pedang yang sudah dimiliki, sekarang total 21 monster pedang setengah suci. Di antara mereka, 2 monster pedang setengah suci tingkat menengah. Kekuatan seperti itu hampir dapat menyapu keluarga dengan warisan 10.000 tahun. Puppet setengah suci. Sungguh kejutan bagiku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Warrior yang dan roh pedang berubah ekspresinya. Mereka berbalik dan hanya melihat seorang pria paruh baya berjubah mewah muncul tidak jauh di sebelah kanan mereka. Sudah berapa lama kamu di sini? Warrior yang saling menatap. Sudah sejak kamu mulai memurnikan puppet ini. Karena penasaran, aku melihatnya. Aku tidak menyangka itu akan menjadi sehari. Manusia paruh baya. 1 hari. Roh pedang dan warrior yang kaget. Bersambung.